nanya, yang mau sharing, monggo silakan. Jadi intinya kalian kalau misalkan, kenapa saya berbicara seperti ini? Fakta. Saya berbicara fakta. Kalau misalkan mau saya share, kalau misalnya memang di TikTok ini tidak ya TikTok kan sensitif ya, apa-apa pelanggaran. Kalau misalkan ini bukti-bukti emak-emak yang gatel, yang ganjen, ini banyak ya. Kalau mau saya share ya saya share gitu. Cuma kan saya nggak bisa men-share itu. Gitu loh. Karena di TikTok ini sensitif gitu loh. Nggak bisa. Makanya kalian perhatikan dan simak baik-baik gitu loh. Ini tuh ilmu yang gratis buat kalian. Kami tidak pernah meminta biaya. Kami pun tidak pernah istilahnya, ayo kalian masuk sini, silakan apa. Tidak. Siapapun yang mau menyimak di sini, monggo silakan. Ini ilmu yang bermanfaat buat kalian. Seperti itu. Dan juga tambahan sekali lagi, ini sebenarnya bukan hanya untuk para pekerja migran yang ada di luar negeri. Betul. Ternyata yang ada di Kalimantan, Surabaya, Medan, Batam. Yang mau naik, naikin aja nggak boleh apa-apa. dinaikin nggak bisa? Naik aja. Pak Muhlis hostnya, monggo. Halo Mbak. Abang yang tanya ya Bang. Mbak Walia, silakan Mbak, ada yang mau ditanyakan? Nanti belajar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari tadi saya nyimak. Saya mau bertanya sama Mas Heru ya. Boleh silakan. Ya, saya punya teman. Terus saya tuh pengen ngingetin teman saya kalau dia tuh kayak ditipu lewat sosial media gitu. Jadi diiming-imingin uang. Awalnya dia tuh minjemin uang cowok itu, terus habis itu digantiin juga sama ceweknya, jadi kayak gantian gitu. Nah, ujung-ujungnya dia udah masuk uang itu sekitar nominal 100 juta. Nah, dia tuh masih pacaran, katanya sih pacaran baru 3 bulan. Gimana ya saya ngingetinnya biar takutnya jangan transfer lagi gitu, cara terbaiknya gitu loh. Susah sih ya gitu, Bu. Susah sih kalau misalkan kalau bisa sih orangnya yang kesini gitu kalau misalnya mau saya. Iya betul. Sebenarnya gini loh Bu, Ibu sebagai seorang teman sudah mengingatkan temannya apa yang dilakukan itu salah. Ya sekarang balik lagi gitu loh. Mau mendengarkan omongan Ibu, alhamdulillah. Kalau memang tidak ya sudah, resiko dia harus udah siap terima resikonya seperti apa. Tuh Ibu sudah melakukan dengan baik gitu. Sudah melakukan apa yang terbaik buat temannya. Ibu kan hanya sekedar mengingatkan gitu. Apa yang dilakukan oleh teman Ibu itu salah. Apa yang dilakukan oleh teman Ibu itu dapat merugikan dia gitu. Ya Ibu hanya cukup sebatas itu gitu. Saya pribadi pun sekarang seperti itu. Kalau kalian mau dengar omongan saya, monggo silakan. Insya Allah kalian selamat. Tapi kalau misalnya kalian kekeh ngeyel, nggak mau dengerin omongan, itu sudah resiko kalian harus siap terima gitu loh. Itu. Terus ada tambahan nggak nih? Oke. Jadi gini Bang. Maaf Ibu. Bisa diarahkan nggak ke sini? Mungkin tambahan ya Ibu, sekali lagi sebagai seorang teman Ibu sudah melakukan kewajiban, tapi Ibu tidak berhak untuk mengontrol dia. Ini yang pertama. Dan yang kedua, dia akan bilang bahwa Anda iri, teman Anda mencintai tentara dan kamu nggak bisa. Dan yang ketiga, itu sebenarnya jujur, nggak ada hubungannya dengan Ibu. Kalaupun dia uang habis, hatinya habis, biarkan saja. Kita sebagai manusia sebatas memperingatkan. Jangankan Anda, Pak Heru sendiri TikToknya keblok gara-gara marah ngikutin orang. Jadi kita aja nggak mampu untuk mengingatkan. Yang kasarannya orang ngomong sudah berkompeten nih, sudah tahu nih, itu pun masih gagal paham dengan penjelasan yang ada Ibu. Apalagi nih teman sendiri, dampaknya akan kalian bermusuhan. Lihat dan nikmatin saja. Saya percaya, jika seseorang tidak bisa tepuk dada tanya selera, apa sih artinya tepuk dada tanya selera? Seumuran saya hampir 50 tahun, jatuh cinta sama Mukhlis, otak kan putus ini, uratnya ini udah putus. Ya Bu ya, paham ya. Jadi mungkin teman Ibu itu nggak akan bisa diperingatkan kecuali uangnya habis semua. Nah, betul. Jadi sebelum habis semua, itu dia akan menikmatinya.
dan tidak ada siapapun yang bisa mengingatkan dia kecuali Karmayanti dan Karmayanto, yaitu sebuah karma Ibu. Betul. Dia akan sadar dengan sendirinya Betul. kalau uang dia udah habis itu. Betul. Udah. Pokoknya dia akan Iya. sadar dengan sendirinya uang dia udah habis. Ibu sebagai seorang teman sudah cukup di situ. Hanya mengingatkan. Oke. Nggak boleh ikut campur gitu. Udah. Iya, saya nggak ikut campur, tapi temen itu curhat gitu loh, sebentar-sebentar curhat, cuman nggak jujur gitu. Kalau memang mau dibantu, ayo kita cari orangnya, kan maksud saya begitu gitu kan. Cuman bilang bentar aja deh, dia katanya juga mau bayar, tapi nggak jujur gitu loh. Ya sama aja kayak ditipu kan, kalau orangnya kadang berkabar, kadang enggak, begitu kan. Maksud saya gitu, biar dikasih tahu jujur gitu, biar kita samperin ke rumahnya atau gimana gitu. Ibu, karena cinta tidak bisa jujur Ibu. Kalau cinta tipu-tipu. Bisa, Bu. Itu masih Nggak bisa. cinta. Kayak begitu tuh dia masih cinta. Dia pasti akan menyembunyikan gitu. Dia lagi Pasaran menikmati. sih, Dia sembunyikan sama dia. Lagi Miss, menikmati kalau Ibu. bisa, Miss, kalau bisa sih apa ya, untuk temannya si Mbak siapa ini, Nggak bisa, Alis. Nggak bisa. Nggak bisa Bukan sih dia. ya. Nggak, gini loh. Ada yang nggak mau gitu loh dia. Macam dia sama Mau, temennya dia mau. udah terbuka. Hah? Mau? Kalau bisa dilacak, maksudnya gini, gini loh bang, maksudnya Nggak ada yang bisa ngelacak Mbak. Sebentar. Maksudnya temen kamu loh yang kesini, maksudnya gitu. Ya nanti saya ini undang ya. Jadi sebentar, nggak ada yang bisa ngelacak keberadaan orang kecuali instansi atau yang berurusan dengan badan intelijen ataupun hacker ya. Jadi kalau kita ini nggak ada hak untuk melacak keberadaan orang Ibu. Nah, nggak boleh. Nggak boleh. Kalaupun kita tahu, kita nggak boleh menyebarkan informasi Ibu. Tuh. Karena kita tidak ada di dalam dan di jalur tersebut. Mereka ini polisi dan tentara Ibu. Tapi mereka tidak boleh. Kalau mereka melacak, urusan mereka apa? Hak mereka apa? Betul. Dan mereka akan melakukan kesalahan yang mereka sengaja atas paksaan dari netizen. Nggak boleh Ibu. Nggak bisa, nggak bisa. Jangan sampai mereka kehilangan pekerjaan karena kita meminta. Salah. Nanti kami pun salah kalau mereka Salah Ibu. Jadi nggak bisa mencari jejak orang Ibu. Maaf ya Ibu. nggak bisa. Iya Mbak Yuni, Terima makasih. kasih. Terima kasih. Iya. Ayo Lis, lanjut. Turun ya, izin turun ya. Silakan. Lis lagi belajar jadi host nih. Ayo, semangat. Tunggu bang. Oke. Mau cari dulu. Ada yang mau naik gak? Kaget loh ada di sini. Enggak, soalnya dia tadi menginfokan tentang sesuatu yang menurut kita adalah cross button line kita gitu loh. Iya. Makanya saya langsung masuk aja, ayo naikin aku. Karena sangat bahaya sekali sekarang ini dia menjadi public figure untuk teman-teman. Kalau sampai dia mengatakan, Bang Mukli saja bilang nggak apa-apa, kan cuma kenalan Pak. Ini masanya Muhlis nih, fotonya dia lagi mulai high-nya gitu loh. Lah iya. Jalan. Maunya dia. Madam dicek lah madam yang mau naik. Oh ini ada ini Dida. Uci bawah bentar. Aku ini baru nyampe loh dari Ayo bang, ayo bang. Halo, Assalamualaikum Bu Dida. Monggo silakan. Salam Miss, salam Umi. Saya selalu ikut labnya Miss yang selalu tegang dan tegang. Saya pernah ngikutin Miss yang dulu pernah mancing orang penipu. Saya ikutin sampai akhir. Salam nih buat semuanya. Saya mau cerita pengalaman saya juga. Siap Ibu. Saya pernah seperti Miss dulu. Ya, tapi saya nggak kena banyak. Saya cuma kena 500 2 kali aja. Tapi itu bukan Terus sebentar karena Bu. apa. Ini korbannya Pak Sahir ya? Bukan. Korban Ini akunnya kan palsu Pak ceritanya Sahir ya? begini. Ya, Bu. Ada orang, dia bilang polisi. Dia dinas di Pekanbaru. Tapi saya udah tahu bahwa itu emang penipuan. Tapi karena anak kecil yang ngomong sama saya bahwa itu anaknya, bilang pengen beli HP, katanya nggak dikasih sama papa, begini. Jadi saya ngirim uang itu bukan karena ngelihat orang tuanya. Kalau memang Tony anak kecil ini bener, ya karena dia bilang ibunya meninggal, jadi saya pikir nggak masalah lah, anggap aja saya amal gitu. Ujung-ujungnya ada kata mamanya,
tapi bukan pakai WA, dia pakai telepon biasa. Jadi mamanya cerita begini, terus ujung-ujungnya dia mau, katanya dia perdagangan kayu di Pekanbaru, di Rio sana. Katanya legal logging itu katanya kayunya ditahan, jadi saya harus mengeluarkan duit pada waktu itu 15 juta. Saya bilang, mana rekeningnya? Saya kirim sekarang juga, saya bilangin gitu. Akhirnya dikasihlah rekeningnya segala macam, sampai KTA-nya dia lah segala macam dikirim ke saya. Memang saya unjukin duit. PC saya tahu memang kalau PC itu asli atau tidaknya. Ibu on cam, Bu. Ibu semalam naik di Rumah Sahir. Iya. Iya betul. Tapi saya terus berpikir gini, saya ini seperti Miss dulu ini, tapi Miss nggak kena karena Miss sama Gini. Uya dulu ya kan Miss Gini ya. Bu, sorry. Ibu di Rumah Sahir pun pertanyaannya sama ya seperti ini ya. Bukan itu Pak, karena saya 2 kali Pak. Nah, 2 kali. Sekarang gini. Jadi akhirnya saya kirim semua dikirimin KTA dan segala macam. 2 kali. Udah gitu dia minta 15 juta. Saya bilang bawa sini rekeningnya. Udah gitu saya bilang begini, oh ya saya nggak bisa ini katanya gitu. Terus dia telepon setiap saat. Dia telepon, kenapa nggak dikirim-kirim, Ibu, maaf, ngapain maaf, saya maaf. ngirim orang sampai yang nggak tahu menau, ujung-ujungnya sampai 15 juta, kalau 100-200 anggap aja saya amalkan gitu. Saya kayak Miss dulu waktu di Kuya itu saya pernah lihat, ya kan Miss ya, tapi Miss kan nggak kena. Itu saya pengalaman dari Miss itulah, sumpah. Saya pengalamannya dari situ. Oh, akhirnya sekarang banyak kayak gitu saya bohong-bohongin aja. Miss dulu pernah, cuma itu Sebentar, adalah Ibu. pengalaman Ibu, sebentar, saya. sebentar. Ibu stop, Bu. Sebentar. Oke, satu hal. Ibu sudah tertipu 2 kali dan Ibu masih main-main juga untuk uji nyali di Iya. situ. Iya. Ibu masih sampai sekarang uji nyali? Gimana? Enggak sih, cuman saya pancing-pancing dia aja. Saya Ibu, iyain aja. Ibu sebentar. Kalau Ibu memancing, percaya nggak Bu? Suatu saat Ibu yang kena. Nah, itu dia. Oh gitu. Kalau Iya, Ibu tidak percaya, karena saat itu saya ada di depan kamera dan orang tersebut saya bawa dari Hong Kong. Memang saya sengaja menjebak saya dan Iya. Mas Uya Kuya dan Pak Martin Simanjuntak. Itu memang kita menunggu. Ini saya bawa ke Indonesia. Jadi saya bukan ingin sesuatu, saya bukan memancing, tapi kita memang menjebak dan kita sudah tahu posisinya ada di mana. Tapi kalau Oh, iya. Ibu ingin mencoba,